Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Soleha dengan NIM 2014-337, mahasiswa semester 2, jurusan Asuransi Syariah, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro yang diampu oleh Bapak dosen Sanawi SAG MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 12 tentang oligopoli. Langsung saja, kita sering menemui barang di toko. Barang sejenis tetapi memiliki merek yang berbeda. Barang-barang tersebut sebenarnya diproduksi oleh perusahaan yang berbeda-beda. Mereka bekerja dalam struktur pasar yang berbeda dari dua jenis pasar yang telah dijelaskan pada bab 10 dan bab 11 sebelumnya. Pada bab 10 telah dijelaskan pasar kompetitif di mana satu perusahaan terlalu kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan pasar. Pada bab 11 telah dijelaskan pasar monopoli dan industri satu perusahaan. Barang yang diperjualbelikan di pasar hanya diproduksi oleh satu perusahaan saja. Kedua jenis pasar yang telah dijelaskan tersebut merupakan dua sisi ekstrim pasar. Struktur pasar yang akan dijelaskan pada bab ini adalah pasar oligopoli, yaitu struktur pasar yang berbeda di antara monopoli dan kompetitif. Kebanyakan barang-barang yang dihasilkan dan diperdagangkan di seluruh negara diproduksi dalam pasar oligopoli. Kita banyak menemukan barang sejenis, tetapi kita bisa dengan mudah membedakan dan mengetahui siapa produsen barang tersebut. Nah, inti dari oligopoli adalah pasar dengan beberapa penjual tetapi dapat mengontrol harga untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual saja. Biasanya dalam pasar oligopoli, terdapat beberapa perusahaan yang besar yang menguasai pasar. Beberapa perusahaan raksasa yang terdapat dalam struktur oligopoli saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan mengubah harga, mengubah desain, dan lainnya. Sifat yang mempengaruhi adalah menjadi ciri khusus dalam pasar oligopoli, yang tidak terdapat dalam struktur pasar lainnya. Pasar oligopoli banyak terdapat dalam ekonomi dengan teknologi yang sangat maju. Karena oligopoli terbentuk karena ada beberapa perusahaan mendapatkan skala ekonomi karena tingkat produksi yang cukup tinggi dan hal ini hanya dapat dicapai dengan teknologi yang maju. Secara ringkas, pasar oligopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, barang standar atau diferensiasi. Oligopoli dapat menghasilkan barang akhir maupun barang antara. Barang akhir yang dihasilkan dalam oligopoli sering dikategorikan sebagai barang berbeda corak atau diferensiasi, seperti bola tenis, bola sepeda, dan lain-lain. Dapat pula oligopoli menghasilkan barang antara seperti bahan bakar solar, bensin, semen, dan besi. Jenis barang antara yang dihasilkan ini tergolong barang standar. Dalam struktur oligopoli, industri menghasilkan barang berbagai macam dengan kategori seperti disebutkan di atas. Yang kedua, memiliki kekuasaan menentukan harga. Kemampuan menentukan harga dalam monopoli ada kalanya besar dan ada kalanya lemah. Jika beberapa perusahaan bekerja sama, mereka memiliki kemampuan menentukan harga yang cukup besar. Namun, jika dilihat secara individu, perusahaan ada kalanya kemampuan itu lemah. Dalam oligopoli, kadangkala terdapat satu atau dua perusahaan yang menguasai sebagian pangsa pasar. Perusahaan seperti ini biasanya memiliki kemampuan yang cukup besar dalam menentukan harga. Yang ketiga yaitu iklan diperlukan untuk meningkatkan penjualan.
barang yang diproduksi dalam oligopoli dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, sehingga konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang yang disukainya. Untuk mendorong konsumen memilih barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan tertentu, maka perusahaan tersebut harus mampu meyakinkan pembeli tentang harga dan mutu. Diperlakukan iklan yang sedikit masif untuk mempengaruhi konsumen membeli barang dan dihasilkannya. Pembahasan selanjutnya yaitu harga dan produksi. Jumlah perusahaan yang sedikit, pasar oligopoli dapat melakukan beberapa kesepakatan dalam pengambilan kebijakan terkait harga ataupun jumlah produksi. Namun, dalam praktiknya juga banyak ketika membuat keputusan tanpa suatu kesepakatan. Pada bagian berikut ini, kita akan membahas bagaimana penentuan harga tanpa kesepakatan. Jika membuat keputusan tanpa kesepakatan, maka setiap perusahaan harus memperhitungkan secara cermat mengenai reaksi dari pesaing dalam menanggapi keputusan tersebut. Setiap oligopoli penting memperhatikan apakah setiap keputusan yang diambil akan diikuti oleh perusahaan lain ataupun perusahaan akan membuat reaksi tandingan atau menanggapi keputusan tersebut. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga, mungkin akan diikuti oleh perusahaan saingan. Jika ingin menaikkan harga, maka harga jual perusahaan akan lebih mahal dari harga pesaing. Ini bisa menyebabkan kehilangan pasar bagi perusahaan jika menaikkan harga. Meskipun ada potensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kecenderungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva permintaan oligopoli. Nah, berikut contoh kurva permintaan oligopoli. Pada gambar 12.1, dimisalkan perusahaan melakukan kebijakan mengubah harga. Kurva DD1 adalah kurva permintaan oligopoli jika perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga ketika perusahaan tersebut mengubah harga. Nah, kurva DD2 adalah kurva permintaan oligopoli ketika perubahan harga dilakukan akan diikuti oleh perusahaan lain. PA dan QA adalah harga dan permintaan awal sebelum terjadi perubahan harga. Jika perusahaan menurunkan harga, apa yang akan terjadi? Misalkan perusahaan menurunkan harga dari harga keseimbangan PA ke PB. Jika kebijakan ini tidak diikuti oleh perusahaan pesaing, maka permintaan akan bertambah sebesar R1. Akan tetapi, jika kebijakan menurunkan harga diikuti oleh perusahaan pesaing, maka kenaikan permintaannya hanya sebesar R. Kenaikan permintaan sebesar R1 disebabkan karena harga jual perusahaan tersebut lebih rendah dari harga pesaing, atau banyak konsumen yang mengalihkan konsumsi atas barang tersebut karena harganya lebih rendah, atau efek substitusi. Dengan cara yang sama, dapat dijelaskan jika perusahaan ingin menaikkan harga, maka permintaan akan berkurang. Pengurangan permintaan akan lebih banyak jika kenaikan harga tidak diikuti oleh perusahaan pesaing. Beberapa hal yang mungkin terjadi dalam pasar oligopoli ketika perusahaan mengubah harga dapat kita simpulkan berdasarkan gambar 12.1. Yang pertama, perusahaan saingan akan turut menurunkan harga jika salah satu perusahaan oligopoli melakukan penurunan harga ini dilakukan untuk menjaga agar konsumen mereka tidak beralih ke perusahaan yang harganya lebih rendah. Yang kedua, jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, maka perusahaan saingan tidak akan turut menaikkan harga karena berakibat kehilangan pelanggan. Dengan tetap bertahan pada harga semula, bahkan kemungkinan akan mendapatkan tambahan langganan. Dengan melihat reaksi yang dilakukan perusahaan oligopoli terhadap kebijakan mengubah harga, maka kurva permintaan oligopoli berbentuk kurva permintaan patah-patah atau Keynes demand curve. Melihat reaksi permintaan atas perubahan harga dilakukan pesaing, maka kita dapat menurunkan kurva permintaan oligopoli yang berbentuk kurva permintaan patah seperti gambar 12.2. Kurva permintaan
oligopoli adalah D1 ED2, sedangkan kurva marginal revenue atau MR adalah MR1 dan MR2. Nah, berikut contoh kurva permintaan pata oligopoli. Pembahasan selanjutnya yaitu maksimum keuntungan oligopoli. Dari penjelasan pada subbab sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa dasar pasar oligopoli harga bersifat rigid. Artinya, harga dalam pasar oligopoli sulit untuk berubah. Masing-masing oligopoli akan mempertahankan harga supaya tidak kehilangan pelanggan. Pada gambar 12.3, jika perusahaan ingin memaksimumkan keuntungan, maka perusahaan harus melakukan produksi pada tingkat di mana MC sama dengan MR. Pada berbagai tingkat MC yang berpotongan dengan MR, MC1, MC2, MC3 yang memotong MR, harga jual hasil produksi tetap sebesar P0. Ini berarti tidak ada kenaikan harga meskipun terjadi perubahan produksi. Nah, ini contoh kurva maksimum keuntungan pasar oligopoli. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang tadi, oligopoli merupakan struktur pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan, umumnya memiliki ukuran yang cukup besar, bahkan kadangkala terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian pangsa pasar. Yang selanjutnya, produksi yang dihasilkan dalam oligopoli adalah produk yang sama, tetapi memiliki corak yang berbeda. Konsumen dapat membedakan produksi dari satu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Yang selanjutnya, dalam oligopoli, persaingan antar perusahaan umumnya bukanlah persaingan harga, karena persaingan harga akan menyebabkan terjadinya perang harga. Jika satu perusahaan menurunkan harga, maka otomatis akan diikuti perusahaan lainnya. Sementara jika menaikkan harga, maka perusahaan akan kehilangan konsumen. Dan yang terakhir adalah kelebihan pasar oligopoli, terutama pada penggunaan faktor produksi yang efisien dan perkembangan teknologi dan inovasi yang cepat, karena perusahaan akan berusaha menghadirkan inovasi produksi setiap saat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.